wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Santri Session Cerita Ringan Hikmah Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat cantik jelita, gembul-gembul nih. Di samping saya ada Ustazah siapa? Coba kenalin sama penonton. Halo penonton, kenalkan nama saya Wafiratul Afia, biasa akrab Wafir saja. Wafir saja. Ya. Gimana keadaannya? Alhamdulillah Ustazah bisa lihat sendiri kan. Katanya kemarin habis sakit, mungkin habis sakit langsung terkuras tubuhnya, langsung kurus begitu. Alhamdulillah berkah Ramadan Ustazah, saya tetap sehat walafiat Ustazah. Oh, alhamdulillah. Dari mana nih desanya, coba kasih tahu sama penonton tuh. Takut saya Ustazah, nanti ada yang nyampe ke rumah. Nggak ke rumah. Oh gitu. Ya sih, sekarang kan kamu cari-cari juga ya, Ustazah. Jangan rame-rame Ustazah. Jangan rame-rame. Di sini saya mau di podcast kali ini saya ingin bertanya-tanya nih kepada Ustazah. Boleh tidak? Boleh Ustazah. Boleh banget apa boleh biasa? Boleh biasa. Boleh ya. Nggak boleh banget Ustazah. Boleh banget gitu ya. Seputar Ramadan, kayak hikmah Ramadan gitu Ustazah. Iya. Langsung saja bukan sih? Iya Kak Ustazah. Gak apa-apa, langsung saja. Ini Ustazah, untuk pertanyaan yang pertama nih. Di bulan Ramadan itu kan aktivitas ibadah santri itu kan biasanya padat sekali nih Ustazah. Iya. Sholat berjamaah, tilawah, kajian, sampai kegiatan sosial. Tapi di tengah kesibukan itu, bagaimana nih cara kita tetap menjaga niat agar tetap ikhlas? Gimana itu Ustazah? Gini Ustazah. Ketika ibadah kita itu sudah padat, Ustazah, di situ hati kita itu mudah cenderung untuk berubah-ubah. Maksudnya di sini karena kalau ibadah kita itu sudah padat dan menjadi rutinitas, kadangkala kita itu lupa untuk menghadirkan hati, gitu. Begitu. Iya, Ustazah. Terus berarti banyak ibadah nih yang belum tentu menjamin keikhlasan kita. Betul, Ustazah. Karena keikhlasan itu bukan hanya tentang banyak atau sedikit yang kita lakukan, tapi untuk siapa sih ibadah itu kita lakukan, seperti itu, Ustazah. Oke. Kadang santri itu kan ibadah karena jadwal, Ustazah. Karena aturan, atau karena takut ditegur. Itu bagaimana, Mas? Mau dijelaskan gimana itu masalahnya ini? Oke. Kita sadari betul ya Ustazah ya, dari hal-hal yang Ustazah sebutkan tadi, bahwasanya semua itu adalah sifat manusiawi. Nah, kadang kita juga mempunyai sifat seperti itu ya Ustazah, kadang-kadang. Lah, di saat seperti itu penting bagi kita untuk memperbarui niat. Karena ikhlas itu butuh kesadaran, bukan hanya kesadaran tentang kewajiban seperti tadi yang saya sebutkan, kewajiban karena adanya jadwal, karena adanya aturan untuk mengikuti ibadah tersebut, ya, melainkan kesadaran tentang penghambaan kita Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah sudah terasa mekanis, misalnya datang, duduk, baca, pulang, itu apa tandanya niat itu mulai melemah, Ustazah? Salah satu niat kita itu mulai melemah, Ustazah, ketika kita beribadah itu rasanya tidak nikmat, ya hambar, tidak ada rasanya itu sudah Ustazah. Lalu ketika kita break sebentar atau istirahat sebentar, tidak melakukan ibadah itu seperti yang kemarin, itu tidak terasa rindu dalam hati kita untuk melakukan ibadah itu lagi, Ustazah. Lah, momen seperti itu adalah alarm bagi kita untuk berhenti sejenak, meluruskan niat kita agar tertata seperti niat awal kita. Misalkan niat lillahi ta'ala nih Ustazah ya? Ya niat lillahi ta'ala, gak usah nyeleweng lagi. Ya, betul Ustazah, seperti itu. Oke. Kemudian meluruskan niat itu prakteknya seperti apa sih Ustazah? Meluruskan niat ya, sederhana Ustazah. Bisa dengan ketika kita mau beribadah, niat dulu sebelum ibadah itu. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, saya melakukan ibadah ini lillahi ta'ala, atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlalu panjang Ustazah, tapi cukup sadar bahwasanya makna yang kita lafadzkan tadi itu ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu.
Kemudian di pesantren ibadah itu kan sering dilakukan berjamaah, Ustaz. Iya. Apakah itu mempengaruhi keikhlasan kita terhadap apa yang kita lakukan begitu, Ustaz? Salat berjamaah ya, Iya, Ustazah? salat berjamaah. Menurut saya itu jawabannya bisa iya, bisa tidak, Ustazah. Karena salat berjamaah itu membelajarkan kita untuk menguatkan niat. Betul. Tetapi ini catatan di sini ya. Tetapi kalau niat kita tidak dijaga, itu bisa menimbulkan sifat riya. Sifat ria. Eh, eh. Ria ini yang sering tidak disadari kita, nggak sih, Ustaz? Betul, Ustazah. Riya ini datangnya itu halus. Seperti kadang kita tidak sadar ya. Iya, Kita itu mempunyai perasaan ingin dilihat orang seperti orang yang rajin beribadah. Betul. Ingin dipuji orang, terus ingin dinilai orang bahwasanya kita itu orang yang alim atau orang yang berilmu gitu. Betul. Ustazah. Itu merupakan sifat-sifat riya di sini. Lalu bagaimana nih santri bisa melindungi diri dari hal tersebut? Hendaknya kita khususnya para santri itu memperbanyak ibadah yang dilakukan bisir atau dilakukan sembunyi-sembunyi saja. Antara kita dan Tuhan saja begitu. Nah, antara kita dan Allah saja yang tahu. Betul. Tidak usah keterlibatan orang lain yang melihat kita. Betul. Nah, itu bisa meminimalisir saja. Karena tidak ada nanti sifat dalam hati kita itu ingin dilihat orang. Oh, orang ini rajin beribadah ya. Nah, kan soalnya yang tahu hanya kita dan Allah saja. Jadi tidak ada sifat riya dalam hati kita. Kalau misalkan orang tahu kan, ya ingin dipuji. Oh, ingin dinilai. Ketika tidak dipuji, kayak legowo gitu, tahu legowo? Sakit hati, patah hati. Lah, karena tidak dinilai orang seperti orang yang rajin. Betul. Kalau niat sudah lurus nih, Ustazah. Iya. Apakah dampaknya pada ibadah kita? Banyak sekali, Ustazah, dampaknya itu. Seperti kita beribadah itu rasanya nikmat. Terus kalau kita tidak beribadah lagi seperti yang kemarin break sebentar, itu rasanya itu kangen gitu, pengen ibadah lagi gitu, pengen mendekatkan diri kepada Allah gitu. Rasanya itu nikmat. Berarti keseimbangan antara ibadah di publik dan ibadah personal itu penting, bukan sih? Seperti yang tadi salat berjamaah ya. Iya. Penting saja salat berjamaah, penting juga salat personal atau yang kita lakukan sendiri itu penting juga, karena itu melatih kita untuk melakukan kejujuran hati. Karena kan cuma kita dan Allah saja ya. Betul. Dan kalau niat itu tidak dijaga, ya, berarti gimana nih, Ustazah? Dan kalau niat itu tidak dijaga itu gimana, Mas? Kalau niat kita tidak dijaga itu dampaknya itu kan? Dampaknya lah. Dampaknya keterbalikan dari yang tadi, Ustazah. Ibadahnya itu ya terasa hambar ya, tidak ada warna-warni, tidak ada spesialnya. Terus kalau kita break sebentar itu rasanya ya sudah tidak ada rindu lagi untuk melakukan ibadah itu gitu. Tidak ada kerinduan kepada Allah lagi. Nah, seperti tidak biasa dekat aja lagi nih sama Allah gitu ya. Iya, Ustaz. Jadi pada Ramadan ini seharusnya bukan hanya memperbanyak ibadah, bukan sih, Ustazah, tapi juga memperbaiki niat kan? Betul, Ustazah. Karena di bulan Ramadan ini adalah madrasah ikhlas, yakni tempat kita untuk memurnikan tujuan. Oh gitu. Semoga di tengah kesibukan ibadah kita tidak kehilangan hati. Amin, amin, Ustazah. Sebab ibadah ikhlas yang kita lakukan dengan sederhana itu lebih mulia daripada ibadah yang kita lakukan dengan besar tanpa niat yang benar. Kesimpulannya dari jawaban-jawaban Ustazah Wafiratul Afia ini yaitu setiap ibadah yang kita lakukan harus dilandasi dengan keikhlasan. Karena ibadah yang dilakukan dengan sederhana lebih mulia daripada ibadah yang besar tapi niat yang salah, begitu. Sudah wis ya? Iya. Info penting untuk kalian semua yang ada di rumah atau penonton setia yang ada di rumah.
Kali ini Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Asrama Makoman Mahmuda membuka penerimaan santri baru untuk keluarganya, anaknya, untuk keluarganya yang punya anak kecil, bukan anak kecil sih, Anak yang udah gak kecil, udah gitu gak maksudnya, kecil, Ustazah. anaknya yang ingin mondok, saudaranya, kemudian cucunya, yang penting jangan balita. Kalau balita gimana Ustazah? Iya. Nanti kita repot sama pempes, gedong. Betul sekali. Tapi kalau balita gak usah digedong deh. Oh iya Ustazah ya, dimomong maksudnya. Dimomong, dipukul. Udah deh kalau gitu, jangan lupa juga yang mau daftar langsung hubungi nomor di bawah sini. Dan jangan lupa untuk penonton like, comment, share, and subscribe. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.